ada di sini. Ini ada simbol biasanya digunakan di rumah sakit atau di pengobatan. Itu adalah ular. Di mana ular itu sedang berantem di atas susu. Katanya di atas susu dia ularnya itu berantem, dan akhirnya ketika dia hampir pingsan atau mau nggak tahu sekarat mau mati atau gimana, dia aus, diminum airnya bekas ularnya itu susu itu diminum, ternyata itu mengandung yang bisa mengobati penyakitnya. Ada balik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kembali berjumpa dengan Muhasib. Semua saudara kami dimanapun berada, kami sapa dan kami doakan langsung dari satu lokasi yang sangat bersejarah. Dan ini saya bersama dengan Kang Alman Mulyana dan juga yang megang kamera ada Barawi Channel. Sengaja saya membuka video ini berdiri di sini karena ini disebut oleh pakar sejarah tadi adalah dulu tempat teaternya orang-orang zaman dahulu kala. Bagaimana mereka membuat ada pertunjukan, ada acara, sehingga nanti interaksi akan dibuat di bawah ini dan para penonton ada di atas. Nah, jadi saya sekaligus buka video ini mencoba bagaimana dulu pertunjukan-pertunjukan yang ada di sini, benar tidak suara saya akan sampai ke atas. Oke? Dan selanjutnya sesudah dari stadium lah istilahnya ini zaman dulu ini, kita akan telusuri tempat-tempat bersejarah yang ada di sini bersama dengan para youtuber dari kota Makkah. Ada Alman Mulyana Family bersama dengan Bahrawi Channel Grup Trio Dahsyat. Masya Allah akan kita telusuri nanti dan akan kita lihat bagaimana tempat-tempat bersejarah yang ada di sini. Ikuti terus. Nah, ini di atasnya juga ada dulunya itu ada tutup kayak dari kayu. Dan tujuannya sama, yaitu untuk menghindari dari hujan atau dari matahari. Terus di mana ini di zamannya, ini namanya Basilika, di mana sebelum ada Kristen, di zamannya paganism. Nah, orang-orang biasanya di sini ada tempat kayak pertukaran uang juga, kayak bank gitu. Makanya kenapa kota ini juga kaya. Jadi orang-orang pemerintahan itu di sana besar kapasitasnya 1.500 orang, dan fungsi kedua itu adalah sebagai tempat untuk seperti konser, mini konser. Jadi orang-orang juga bisa menikmati musik-musik di sana. Jadi ada dua fungsi. Di sana tempat suci, ada bangunan di sana, dan di sini adalah tempat rumah administration atau rumah orang politician lah di sini tinggalnya. Okay. So the governor of city were living here. There was about 5. Kalau kita lihat ini adalah Artemis. Kalau dia bilang adalah Tuhan Artemis. Jadi itu sekarang itu patungnya itu ada di arkeolog di Seljuk. Ini Tuhannya dia. Iya, Artemis. So the processions officially start here when the Artemis feast, Artemis religious feast had happened. They started here, and the sidewalks that was the people. Arkeologi. Yes. Nah, belakang di bangunan belakang ini itu adalah dulunya rumah sakit. Kenapa? Karena ada tandanya. Tandanya itu adalah ada di sini. Ini ada simbol biasanya digunakan di rumah sakit atau di pengobatan. Itu adalah ular. Ular. Nah, tadi dia juga cerita tentang Asclepius. Dia bilang itu dia itu bisa menyembuhkan orang-orang sakit dulunya, sampai dibunuh sama saudaranya. Gitu ya? Dibunuh karena ada saudaranya itu banyak yang datang ke tempatnya, malah kedatangnya ke tempat dia terus. Kayak gitu, jadinya dibunuh. Nah, terus juga saingan biasa. Terus ada juga orang sakit yang dimana itu nggak bisa disembuhkan intinya. Dimana si Axelius ini bilang, udah lo kalau mau sembuh udah pergi aja ke tempat hutan, katanya di sana, karena nggak bakal bisa sembuh. Akhirnya dia ngeliat di sana itu ada ular, di mana ular itu sedang berantem di atas susu. Katanya di atas susu dia ularnya itu berantem, dan akhirnya ketika dia hampir pingsan atau mau nggak tahu sekarat mau mati atau gimana, dia aus, diminum Airnya bekas ularnya itu susu itu diminum, ternyata itu mengandung yang bisa mengobati penyakitnya. Dia balik lagi ke dokter ini, terus dia bilang, ini gua habis minum susu sembuh. Nah, jadinya ternyata ada beberapa yang dimana bisa ular atau apa itu bisa menyembuhkan, bermanfaat. Makanya di sini ada simbol ular.
Iya. Tuhan katanya, yang dia lagi megang kayak apa? Kita lihat tuh sebelah kiri tangannya, itu kayak megang simbol kayak buletan itu di daun-daun itu menimbulkan kayak kemenangan. Terus dia ada sayapnya di belakang, jadi dia mengirimkan pesan ke Zeus tentang victory kayak gitu. Nah ini ada Nike simbolnya itu kalau misalnya di sini. Nah Nike katanya berasal sepatu itu dari situ. Nah ini. But some claim that, because some claim that this is not the Daphne around, it's a olive. Nah ada yang bilang branch. juga You know ini how adalah we say today, I give you olive branch. ya daun zaitun. Kalau misalnya kita lihat di sini ada juga yang bilang yang buletan itu adalah dari daun zaitun. Okay. Ini tuh cewek apa cowok sih? Cewek, bu kız değil mi? Ha? Kız değil mi Nike? Baksana Cewek. memeleri var. You see? Ya katanya ada buah dadanya ada. Ada nenek. So, Ini ada patung-patung apa sih? Jadi ini adalah patung-patung di mana orang-orang penting pada zaman dulu. Kalau ini dibilangnya itu adalah dokter katanya yang memiliki kontribusi penting di komunitas atau di tempat Efesus. Karena kenapa dulu katanya ada pandemik, dia bilang, nah dokter ini bisa menyembuhkan orang-orang. Makanya dibuatlah orang-orang penting ini patung. Tapi kepalanya udah nggak ada. Kenapa? Karena ketika gempa itu bagian leher itu paling lemah untuk retak. Oh gitu. Patah, makanya itu udah nggak ada kepalanya. Nah kita tahu udah di mana sih itu dokter? Nah biasanya di depan, kita lihat di situ tuh ada tulisan. Di Coba. sini nih yang menandakan nih orangnya siapa, namanya siapa. Nah ada di sini. Ini bahasanya bahasa Roma atau Yunani. Nah kayak gitu. Ini seperti kayak biografinya lah. Gitu. Nah terus kalau misalnya kita lihat pilar-pilar yang di sini juga yang pendek-pendek itu dulunya juga ada patung kayak gini, tapi orangnya beda-beda. Pokoknya siapapun itu orang penting, biasanya untuk menghormati akan dibuatkan patung di sini, baik itu kayak pengusaha atau seperti politician, political. Nah terus kalau kita lihat di depannya itu ada mozaik yang berwarna. Ini bukan warna dibuat tapi memang warna alami, diambil dari batu-batu kecil. Nah, ini dia warna-warninya. Red House entrance, there was the slaves. These slaves were responsible to the security of the Mereka itu memiliki budak. Nah budak itu disuruh jaga di depan itu kurang lebih sekitar 24 jam budak. Jadi untuk keamanan ada budak di sini untuk jagain rumahnya. Roma, di zamannya Roma itu orang-orang Roma itu menganggap kerajaan Roma itu menganggap bahwa dia adalah Tuhan. Nah di sini itu juga ada namanya kuil namanya Hadrian, di mana yang di depan itu ada Tike, Dewi Tike ini adalah yang pembawa keberuntungan, yang di belakang itu adalah Medusa. Nah itu Medusa kalau kita lihat kan biasa kalau di film-film rambutnya itu seperti ular ya. Nah itu juga kalau kita lihat itu seperti ular, itu adalah Medusa. Kayak gitu. Nah kalau misalnya kita lihat relief yang ada di sini sebelah kanan itu ada yang menggambar tentang Zeus dan dewa-dewa lainnya sebelah kiri kanan, tapi ini bukan yang asli karena yang originalnya ditaruh di tempat museum arkeologi yang itu yang ada di Selçuk kayak gitu. Ini namanya kuil Hadrian. Kalau itu namanya Dewi Tike yang membawa keberuntungan, yang kalau itu adalah Medusa. Medusa. Lihat ini bangunan ini yang berjajar ini itu adalah toilet. Makanya orang-orang Pak nggak boleh, mohon maaf. Iya nanti kena karena dikasih tali. Katanya harus ini. Nah kalau misalnya di sini berjajar toiletnya orang-orang dulu itu biasanya bokernya di sini berjajaran sambil diskusi biasanya kayak gitu. Nah terus mereka biasanya kalau ke toilet sini dia bawa budaknya. Apa sih gunanya budaknya? Budaknya itu nanti untuk membersihkan. Di bawah berarti ada airnya dong. Ada air yang ngalir ini. Tuh. Nah, 50 people can sit at the same time, stay partying at the same time. Tempat boker bagusan ini sama yang di cuma buat. Ini buat boker orang sekampung. Such as places, why is it important for us? We can understand when we read archaeologists, when they dig in the ground, they analyze the ground, and they can learn whose people in the past what they had consumed, what they had eaten. We can
easily understand. All the Sebelah kanan, depan kita ini adalah perpustakaan Celsius. Ini library yang nomor kita lihat tadi di atas ya ada. Ini adalah perpustakaan. Nah ini yang dibangun oleh anaknya si Celsius. Nah kalau misalnya kita lihat di bawah, anaknya dia bilang Hisan. Nah kalau di bawah itu adalah makamnya beliau, kuburannya si Celsius. Oh, ada kuburan Ada di dalam, kata dia. Nah tapi di atasnya itu dulu di atasnya itu adalah perpustakaan yang dimana ada sekitar 12.000 buku. Tapi bukunya ya 12.000 buku yang mana bukunya itu bukan buku yang begini tapi yang diputar. masih Buku-buku zaman dulu bahala zaman bahala banget tuh Ya, kalau kita masih lihat tuh. ya. Kalau kita nonton di film-film, nah bukunya seperti itu. Nah ini apa sih namanya? Perpustakaan terbesar ketiga pada zamannya. Karena yang perpustakaan pertama itu adalah di Alexandria, Alexandria yang dimana itu ada sekitar 500.000 buku. Yang kedua adalah perpustakaan terbesar kedua adalah di Pergamon, yang jumlahnya ada 200.000 buku kayak gitu. Nah di sini juga ketika kita lihat ada library itu menunjukkan bahwa kota ini adalah kota akademik juga. Karena kenapa banyak orang intelektual, orang yang cerdas atau seorang filosofer itu lahir di sini kayak gitu. Nah kalau kita lihat di sebelah sini juga bangunan ini adalah seperti rumah. Nah biasanya kalau kata beliau ya ini tempat rumah bordil lah kayak gitu. Kalau kita bilang kayak prostitusi lah tempat kayak gitu. Jadi kalau misalkan dari perpustakaan orang-orang yang habis mau nulis belajar atau apa capek atau apa, dia ada tempat khusus ruang jalanan rahasia yang menuju ke tempat ini yang dimana mereka bisa senang lagi, mendapatkan gairah lagi bersama wanita-wanita yang ada di dalam. Nah, sangat luar biasa seperti itulah tadi satu kota tua, kota mati sekarang yang menjadi bagian daripada peradaban manusia dari zaman dahulu sampai sekarang masih bisa kita saksikan ini. Bagaimana tadi tempat ini mengukir sejarah yang sangat berharga tentunya sampai sekarang bisa kita saksikan. Bagaimana dengan Bahrawi Channel menyaksikan kota mati sekarang ini? Ini kota paling termaju di zamannya di abad ke-7. Jadi abad ke-7 itu hampir ribuan tahun. Ya kan? Ya. Dan ini tidak mudah membangun ini, Bos. Ya. Itu Bayang. ukuran pahat. Bukan yang menaikkan dulu tuh alatnya apa? Kalau Ya. sekarang kan ada kren. Betul. Nggak mungkin, pasti manusia biasa kan. Kalau di kita tuh kayak Candi Borobudur. Iya, ini triliunan nilainya. Betul. Triliunan nilainya. Dan ada pahat tulis-tulisan tuh nggak bisa dibaca, nggak tahu tulisan apa itu. Iya betul. Benar kan? Tulisan Yunani. Yunani ya, bukan juga bahasa Turki, juga bukan. Ini. Jadi intinya peradaban manusia zaman dahulu itu sudah memang cerdas-cerdas, Mas. Luar biasa. Tadi kalau yang hobi membaca, insya Allah akan bisa menjangkau semuanya. Oke, luar biasa. Dari Kang Alman gimana tadi menyaksikan satu peradaban manusia yang sangat dahsyat ini? Iya, luar biasa sih. Ternyata orang-orang zaman dulu punya nilai seninya luar biasa. Iya ya. Tinggi banget ya. Saya tuh ngebayangin marmer yang segini gede dan tinggi itu semuanya dipahat dengan alat yang seadanya. Kalau zaman sekarang kan zaman modern ya. Iya. Kita bisa pakai mesin. Pakai mesin. Udah gampang lah semuanya nggak? Iya. Zaman dulu mengandalkan tangan. Iya, pakai pahat. Luar biasa. Jadi Oke. di sini kita melihat ternyata walaupun zaman yang dulu belum semodern sekarang, tapi karyanya itu luar biasa. Dan ini bisa jadi inspirasi dan motivasi buat saya. Ya, pokoknya luar biasa lah. Jadi kita harus benar-benar mengelilingi dunia, Iya. Bang Arman, supaya Kita tahu lebih mengetahui mindsetnya lebih berkembang. mindsetnya lebih ke depan, lebih the future, yaitu lebih mustakbal bahasa Arabnya, lebih ke masa depan, ke depan nanti kita akan mengetahui apa saja yang ada di dunia ini. Iya betul. Jadi kita bukan hanya tinggal di satu tempat, tetapi apabila bergantian musim kita dianjurkan untuk keluar dari tempat ke suatu tempat yang lain. Iya.
Oke. jauh ataupun dekat. Betul. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Bung Hasibuan dan Bahrawi Channel dan Alman Mulyana Sultan Bahrawi Channel dari Turki pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.